Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan melaporkan kegiatan turun lapang pertama analisis tingkat literasi dan inklusi keuangan pada UMKM sektor catering dengan studi kasus UMKM daerah Dramaga Bogor dan sekitarnya. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Septia Elfriantika, Anissa Cahya Arindi, Niftira Fajriyah, dan saya Dwi Nugraha. Adapun outline presentasi kami hari ini adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Kemudian pembahasan meliputi hasil penyusunan perangkat pemetaan tingkat literasi dan inklusi keuangan. Dan yang terakhir penutup meliputi kesimpulan dan saran. Kemudian yang pertama latar belakang. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, menyebutkan bahwa pada tahun 2020 UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB, yaitu sebesar 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan 8.500 triliun rupiah. Nah, perkembangan UMKM ini memiliki berbagai hambatan tentunya, antara lain adalah sulitnya akses ke permodalan dan rendahnya tingkat literasi keuangan pelaku UMKM. Hasil survei yang dilakukan OJK menunjukkan bahwa pada tahun 2013, tingkat literasi keuangan pada kelompok UMKM hanya sebesar 15,68%. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan model inklusi keuangan. Irmawati menyebutkan bahwa inklusi keuangan adalah upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengentaskan kemiskinan. Nah, berdasarkan uraian di atas, penulis, kami dari kelompok 7 ingin menganalisis tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan dengan studi kasus utama yaitu usaha catering di Dramaga Bogor. Nah, laporan ini kami berharap dari hafalan hasil turun lapangan dan wawancara ini dapat berdampak pada UMKM catering yang terdapat di daerah Dramaga Bogor, yaitu Mentari Catering, Dahlia Catering, Istana Kuliner, dan Nasi Kucing Spesial. Selain itu juga penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM lain dan juga pembaca secara umum. Kemudian rumusan masalah dari laporan ini yang pertama adalah bagaimana tingkat literasi keuangan Mentari Catering, Dahlia Catering, Istana Kuliner, dan juga Nasi Kucing Spesial. Lalu yang kedua, bagaimana analisis inklusi keuangan Mentari Catering, Dahlia Catering, Istana Kuliner, dan juga Nasi Kucing Spesial. Yang ketiga, bagaimana penerapan financial teknologi Mentari Catering, Dahlia Catering, Istana Kuliner, dan juga Nasi Kucing Spesial. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui tingkat literasi keuangan Mentari Catering, Dahlia Catering, Istana Kuliner, dan juga Nasi Kucing Spesial. Yang kedua, mengetahui inklusi keuangan Mentari Catering, Dahlia Catering, Istana Kuliner, dan juga Nasi Kucing Spesial. Dan yang ketiga, mengetahui penerapan financial teknologi Mentari Catering, Dahlia Catering, Istana Kuliner, dan Nasi Kucing Spesial dalam mengakses permodalan. Nah, setelah mengetahui bagaimana latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan dari penelitian ini, selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian pembahasan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di sini kelompok kami memilih UMKM yang bergerak di sektor food and beverage, khususnya di bidang catering, yang titik lokasinya terletak di daerah Dramaga dan juga Semplak di Kabupaten Bogor. Nah, untuk waktu surveinya sendiri, kami melaksanakan mulai dari tanggal 31 Agustus hingga 4 September 2022. Nah, untuk detail UMKM apa saja yang kami pilih, yaitu ada 4. Yang pertama ada UMKM Mentari Catering yang dipegang oleh Septia. Yang kedua ada UMKM Dahlia Catering yang dipegang oleh Niftira. Yang ketiga ada UMKM Istana Kuliner yang saya pegang sendiri, Anissa Cahya. Dan yang terakhir ada UMKM Nasi Kucing Spesial yang dipegang oleh Dwi Nugraha. Berikutnya kita masuk ke UMKM yang pertama, yaitu Istana Kuliner. Nah, untuk lebih memperjelas bagaimana gambaran umum terkait dengan UMKM Istana Kuliner ini, di sini saya sudah melakukan analisis 4P. Jadi Istana Kuliner merupakan usaha yang bergerak di bidang catering yang menyediakan beberapa penawaran produk mulai dari nasi box, snack box, kentang Mustafa, hingga berbagai menu harian. Nah, untuk lokasinya sendiri,
Istana Kuliner ini terletak di daerah Komplek Greenland Forest Hill, Jalan Raya Semplak, nomor 12, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedangkan untuk harga dari produknya ini cukup bervariasi bergantung dengan permintaan dari para customer terkait dengan produk yang dipilih. Sedangkan untuk sistem promosinya, Istana Kuliner menggunakan media sosial sebagai wadah untuk promosi seperti Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok. Jadi game berikutnya kita masuk ke bagian profil UMKM. Nah, untuk UMKM Istana Kuliner ini didirikan oleh Ibu Nina sejak tahun 2004, di mana Ibu Nina ini berprofesi sebagai pemilik usaha dan pendapatan per bulannya berkisar sekitar 25 juta rupiah. Dan untuk pengeluaran per bulannya sendiri itu sekitar 8 juta rupiah. Setelah dilakukannya proses wawancara dan diskusi bersama dengan pemilik UMKM Istana Kuliner, di sini saya menemukan beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pencatatan keuangan, di mana pemilik biasanya hanya menggunakan metode manual saja untuk menulis anggaran pemasukan dan juga pengeluaran hasil belanja dari kebutuhan UMKM-nya. Yang kedua adalah dari segi penerapan vintage itu juga belum maksimal karena untuk sistem transaksi kepada pelanggan itu lebih sering dilakukan dengan menggunakan sistem tunai atau cash. Nah, yang terakhir juga sering ditemukan pembelian bahan baku masakan yang tidak ada nota atau invoice terkait. Selanjutnya adalah UMKM Mentari. Gambaran umum mengenai UMKM Mentari yaitu produknya berupa nasi box dan menu makanan harian serta terletak pada Jalan Raya Dramaga, Desa Babakan Doneng, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan harganya tergantung pada nasi box pada menu yang dipesan yaitu Rp15.000 hingga Rp30.000 dan menu harian dari Rp1.000 hingga Rp10.000. Promotionnya masih sederhana yaitu menggunakan WhatsApp dan juga word of mouth. Berikut disajikan profil UMKM dengan nama responden adalah Ibu Ermanovita dengan pendidikan terakhir SMA atau SMK, bidang pekerjaannya adalah di perdagangan, hotel, dan restoran, profesinya sebagai pemilik usaha catering yaitu Mentari Catering, dengan pendapatan per bulan 15 juta, pengeluaran per minggu 2,1 juta rupiah, dan pengeluaran per bulan 8,4 juta rupiah. Namun sayangnya Mentari Catering memiliki beberapa permasalahan, di antaranya pencatatan keuangan. Tidak ada pencatatan baik untuk pemasukan maupun pengeluaran. Yang kedua, penerapan vintage, masih proses untuk pembuatan OVO dan QRIS. Yang terakhir adalah dokumentasi atau invoice atau nota yang dilakukan oleh karyawan terkadang tidak terdapat buktinya. Baik, selanjutnya merupakan analisis UMKM Dahlia Catering. Baik, selanjutnya merupakan gambaran umum dari UMKM Dahlia Catering. Yang pertama ada produknya. Produknya itu berupa snack box, nasi box, tumpeng, dan juga prasmanan. Untuk kisaran harganya berkisar snack box antara 4.600 sampai 7.000. Kemudian untuk nasi box 11.000 sampai 17.000. Kemudian untuk tempat atau lokasinya ada di Jalan Babakan Tengah nomor 10, Dramaga, Kabupaten Bogor. Kemudian untuk promosinya melalui personal selling dan juga media sosial seperti WhatsApp dan juga GoFood, kantin, dan catering Dahlia. Oke, selanjutnya adalah profil dari UMKM itu sendiri. Yang pertama untuk nama respondennya adalah Ibu Lia Rismalia, kemudian jenis kelamin perempuan, pendidikan S1, dan bidang pekerjaannya perdagangan, hotel, dan restoran, kemudian profesinya sebagai pemilik usaha, dan pendapatan per bulan 75 sampai 100 juta, kemudian untuk pengeluaran per minggu 15 sampai 18 juta, dan untuk pengeluaran per bulan berkisar sekitar 60 sampai 70 juta. Nah, selanjutnya berlanjut ke permasalahan manajemen keuangan dari Dahlia Catering ini sendiri. Yang pertama ada di poin pencatatan keuangan dan juga dokumentasi invoice atau nota. Nah, untuk pencatatan keuangan, Dahlia Catering sendiri belum memiliki catatan keuangan yang terorganisir sehingga tidak adanya laporan keuangan yang jelas. Kemudian untuk dokumentasi juga tidak memiliki arsip nota belanja yang lengkap sehingga berpengaruh terhadap laporan catatan keuangan. Oke, yang selanjutnya adalah UMKM Nasi Kucing Spesial Dramaga Bogor. Pertama ada gambaran umum UMKM Nasi Kucing Spesial. Ditinjau dari produknya, nasi kucing spesial ini memiliki produk aneka tumpeng, kemudian nasi dus, nasi bento, prasmanan, dan paket dadakan. Kemudian dari segi harga, aneka tumpeng itu berkisar antara 20.000 hingga 140.000, nasi dus 15.000, paket bento 15.000, dan paket dadakan 9.500 hingga 12.500. Kemudian di tempatnya, nasi kucing Dramaga Bogor ini berada di Jalan Raya Dramaga nomor 138 Babakan Doneng,
Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, atau lebih tepatnya berada di sekitaran depan kampus IPB Dramaga. Lalu dari segi promosi, nasi kucing spesial ada di Shopee Food dan juga mempunyai akun Instagram yaitu di @nasikucingspesial. Kemudian untuk profil UMKM, nama responden yang mengisi adalah Nugre Henry Sri, kemudian jenis kelaminnya adalah perempuan, jenjang pendidikannya adalah S1, bidang pekerjaannya pedagang, hotel dan restoran, kemudian profesinya pemilik usaha, pendapatan per bulan yaitu 5 juta, pengeluaran per minggu 500.000 dan juga pengeluaran per bulan sekitar 2 juta rupiah. Kemudian permasalahan manajemen keuangan nasi kucing spesial. Yang pertama adalah pencatatan keuangan usaha yang masih kurang baik dan rapi sehingga menyulitkan dalam melakukan evaluasi usaha. Kemudian yang kedua adalah penggunaan aplikasi digital keuangan atau financial technology yang masih kurang optimal. Baik, selanjutnya adalah hasil dari kuesioner penyusunan perangkat pemetaan tingkat literasi dan inklusi finansial yang dapat diakses pada link sebagai berikut. Baik, kita berlanjut ke analisis tingkat literasi keuangan UMKM sektor catering ini. Jadi yang menjadi responden dari penelitian ini tuh sudah memiliki tingkat literasi keuangan yang cukup baik, memiliki perencanaan dan juga anggaran keuangan, serta memiliki sikap finansial yang terencana, terorganisir dan juga hemat terhadap uang. Nah, untuk tingkatan dari literasi keuangannya sendiri dapat dikategorikan sebagai sufficient literate atau memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan juga resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan juga jasa keuangan. Baik, selanjutnya adalah analisis tentang inklusi keuangan UMKM sektor catering. Nah, UMKM yang menjadi responden dari penelitian ini sudah memiliki inklusi keuangan yang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan keempat UMKM tersebut sudah memiliki dan juga menggunakan produk-produk lembaga keuangan. Nah, selain itu, pengetahuan mengenai inklusi keuangan juga sudah cukup baik yang dapat dibuktikan dengan jawaban-jawaban dari pengertian istilah yang terdapat pada kuesioner itu. Mereka jawab dengan hampir semuanya benar. Baik, masuk ke bagian pembahasan yang terakhir, yaitu membahas mengenai bagaimana penerapan finansial teknologi dari keempat UMKM yang bergerak di sektor catering tadi. Nah, ternyata berdasarkan hasil kuesioner itu menunjukkan bahwa rata-rata para pelaku UMKM itu sudah mendengar dan bahkan sudah mengetahui mengenai istilah finansial teknologi, dan bahkan dari mereka pun juga sudah menggunakan beberapa produk finansial teknologi untuk kepentingan pembayaran atau untuk transaksi jual beli dengan para pelanggannya. Nah, beberapa produk finansial teknologi yang digunakan untuk kepentingan pembayaran itu seperti produk GoPay, Dana, OVO, GrabPay, dan juga Shopify. Namun, untuk beberapa produk finansial teknologi untuk kepentingan investment management, capital raising and crowdfund, dan juga market provisioning, dari keempatnya pun belum pernah menggunakan layanan tersebut. Nah, biasanya dari mana sih UMKM ini mendapatkan akses informasi mengenai vintage? Itu biasanya didapatkan dari internet dan juga dari perusahaan platform penyedia vintage-nya langsung. Nah, bagi para pelaku UMKM sendiri, dengan adanya finansial teknologi ini membantu mereka dalam kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi kepada para pelanggannya. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan UMKM sudah cukup baik mengenai literasi keuangan dan pengetahuan keuangan. Hanya saja di bagian financial technology memang masih kurang karena banyak yang hanya pernah mendengar dan bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Kemudian untuk saran, karena pemilik UMKM cukup sibuk, maka surveyor sebaiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Misalnya mengatur janji, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bersikap sebaik mungkin, dan pertanyaan yang ditanyakan kepada UMKM sebaiknya langsung menuju inti dan tidak berbelit-belit. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.